Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala anbiya'i mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua kesehatan dan peluang untuk bisa hadir di acara kita yang berbahagia ini. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kepada kita pencerahan hidup dengan berilmu pengetahuan. Semoga nanti kita bisa mendapatkan syafaat di akhir zaman. Amin. Terima kasih kepada ibu-ibu pengurus, ibu pengawas, ibu pembina Yayasan Pendidikan Bakti Wanita Islam yang sudah bisa hadir. Ada Ibu Latifah, ada Ibu Marfuah mewakili, Ibu Armilah, Ketua Pembina, berhalangan hadir karena ada urusan keluarga. Dan terima kasih juga kepada Ibu Ketua, Ibu Israwiyah, Ibu Ketua-Ketua, Ibu Marti, dan Ibu Vivin. Saya menyampaikan salam juga ibu-ibu pengurus yang tidak bisa hadir karena masih berhalangan. Kosong ya, Mas? Baiklah, untuk lebih berkahnya, dan tidak lupa pula kita menyapa semua peserta ibu guru dari 4 provinsi, ibu-ibu guru bakti yang sudah mengikuti BIMTEK dari Sumatera Barat, Jawa Barat, DKI, Jawa Timur, dan Bali. Terima kasih atas kesempatan yang sudah disediakan buat kita berkumpul pada kesempatan ini. Baiklah, untuk lebih berkahnya acara kita pada hari ini, kita minta kepada Ibu Yenvita dan timnya dari Guru Bakti YPBWI Sumatera Barat untuk membacakan ayat suci Al-Quran. Kepada Ibu Yen, kami persilahkan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bini'matihi ikhwana wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa'anqadhakum minha. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa la takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim.
kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Belum Suaranya masih dibuka dulu, Bu Yen, di unmute dulu. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah. Dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuhan. Lalu Allah mempersekutukan hatimu. Sehingga karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Dan di antara kamu ada segolongan orang yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang makruh, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah sampai kepada mereka keterangan yang jelas. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang benar. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, merinding suaranya. Terima kasih Ibu Yenvita dan Ibu Wahyuni yang sudah mengalunkan kepada kita dengan suara indahnya. Semoga keberkahan selalu mengaliri hidup kita dengan berkah Al-Quran. Amin ya Allah. Selanjutnya kita minta kepada Ibu Ketua Umum YPBWI Pusat, Ibu Drahajah Israwiyah Arif MPD untuk bisa memberikan sedikit sambutan dan menyapa kita semua. Kepada Ibu Israwiyah kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ibu-ibu pembina, ibu pembina cuma Bu Marfuah ya. Ibu pembina, ibu pengawas, dan ibu-ibu pengurus Yayasan Pendidikan Bakti Pusat, serta ibu-ibu guru yang sudah mengikuti BIMTEK di 4 provinsi atau mewakili seluruh Indonesia. Saya pagi ini mengajak ibu-ibu sekalian untuk mensyukuri nikmat Allah yang telah dilimpahkan kepada kita sekalian, yang berupa kesehan, kesempatan, dan alhamdulillah lancar rencana yang kita rencanakan dalam waktu yang amat sangat singkat ini. Salam marilah kita selalu sampaikan kepada dunia dengan teknologi yang ibu-ibu sekalian, ibu-ibu dikumpulkan dalam BIMTEK ini barangkali ada beberapa pertanyaan bahwa
kenapa pada saat ini Yayasan Pendidikan Bakti belum mengadakan BIMTEK sendiri atau BIMTEK mandiri. Bahkan beberapa waktu yang lalu ibu-ibu guru dari beberapa provinsi dititipkan atau diikutsertakan ke pelatihan BIMTEK yang ada di Kowani maupun di GOP TKI. Karena kita semuanya yang dari YPWI pusat ini sedang berikhtiar untuk mengajukan juga menyelenggarakan BIMTEK sendiri yang bisa diikuti barangkali seluruh guru TKI Islam Bakti yang ada di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, maka kalau sekarang ini ibu-ibu yang sudah BIMTEK dikumpulkan, yaitu tujuannya adalah untuk konsolidasi dan penguatan serta silaturahim, maka sekaligus jalan, walaupun belum semuanya barangkali bergabung. Oleh karena itu, ini juga termasuk check and recheck, berapa sebenarnya yang kemarin bisa mengikuti BIMTEK yang ada di GOP TKI dan di Kowani. Sehingga jelas dan kita ibu-ibu mempunyai tujuan bahwa Yayasan Pendidikan Bakti tidak pernah lupa bahwa melaksanakan sunnah Rasulullah, yaitu belajar dan belajar terus, sebagaimana hadis Rasulullah yang menyatakan bahwa thalabul ilmi faridhatun ala kulli muslimin dal muslimat, serta utlubul ilma minal mahdi, utlubul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Jadi kita belajar dari sejak buayan sampai liang lahat, dan kita semuanya termasuk akhirnya fardu untuk belajar, yaitu untuk meningkatkan diri. Karena BIMTEK ini adalah kegiatan yang baru, yang apa ini karena pandemi atau tidak, ini yang jelas ini adalah kesempatan yang kita untuk arena kita belajar semuanya. Ibu-ibu sekalian yang kami hormati, dalam rangka mengadakan pelatihan mandiri atau pelatihan BIMTEK mandiri, maka ibu-ibu dikumpulkan untuk belajar kembali dan menyampaikan ilmu yang telah diterima. Itulah yang kemudian kita sebut biasanya sebagaimana tutor sebaya, yaitu antara ibu dan guru-guru yang lain, yang itu sudah sejak saya mengajar itu selalu begitu. Kalau yang sudah menerima ilmu baru, biasanya jarang menyampaikan kepada yang lain, atau juga sepotong-sepotong, tidak sepenuhnya coba bahwa guru-guru bisa menjadi teman belajar sebayanya atau guru-guru yang lain, sehingga tidak seperti apa yang saya sampaikan tadi. Itulah ibu-ibu mengapa pagi ini kita berkumpul untuk menyiapkan itu semuanya. Ibu-ibu yang kami hormati, selamat belajar kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang akan kita capai, apa yang akan kita laksanakan, diridhoi Allah, diberkahi Allah, dan akhirnya kita mendapatkan sukses yang tinggi atau yang sebesar-besarnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ketua Umum kita, Ibu Israwiyah Arif, yang sudah memberikan sedikit pengantar menyapa kita semua pada kesempatan ini. Selanjutnya kita minta kepada Ibu Hajah Marfuah Mustafa MPD untuk memberikan sedikit sambutan, arahan untuk kita semua, mewakili pembina dan juga sebagai Ketua Umum PP Wanita Islam. Kepada Ibu Marfuah kami persilahkan.
Suaranya masih ditutup, Mbak. Ibu Marfuah. Assalamualaikum Bu Inel. Oh iya nih. Waalaikumsalam Ayo, warahmatullahi yuk. wabarakatuh. Maaf, Ayo Mbak Bung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum juga Bu Waalaikumsalam Inel. warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. Salam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ibu-ibu yang saya cintai, Ibu Israwiyah, Ibu Ketua YPB, ibu-ibu guru, ibu-ibu pengurus yang saya cintai, yang pada kesempatan pagi yang cerah ini, agak berisik nggak suaranya ya? Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat rahmat hidayahnya pada kesempatan ini, walaupun dalam kondisi COVID yang belum usai juga, tetapi kita tetap bisa melakukan segala aktivitas kita seperti sedia kala, walaupun mungkin kurang maksimal, tetapi saya yakin bahwa ibu-ibu semua, ibu-ibu guru, ibu-ibu pengurus, ini adalah orang-orang terpilih ya, yang Allah pilih untuk mengemban amanahnya, sehingga Amin. dalam kondisi yang sesulit apapun kita masih bisa melakukan aktivitas. Shalawat serta salam semoga tetap berlimpahan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan kita pencerahan sehingga kita tergolong kepada umat yang minat dulumat ila nur, umat yang keluar dari kegelapan menuju negara atau pikiran yang tercerahkan. Ibu-ibu yang saya cintai, mendidik adalah merupakan tugas mulia. Kalau di Pancadharma kita itu masuk ke poin ketiga, tetapi Pancadharma kita adalah 5 kesatuan ya, 1 aksi. Walaupun itu 5 pasal, tapi 1 aksi dalam melakukan kegiatan itu menjadi 1 aksi. Karena yang pertama, dimanapun kita akan menjadi seorang hamba yang harus melakukan segala sesuatu lillahi ta'ala, itu kita untuk mengabdi kepada Allah. Kemudian kita juga harus menjaga keselarasan hidup, karena seorang muslim, seorang muslimah, seorang mukmin atau mukminah, dia harus melakukan keselarasan hidup. Di dunia wal akhirah, tidak bisa kita hanya memikirkan dunia saja atau memikirkan akhirat saja. Kemudian tugas mendidik ini adalah tugas kita, terutama seorang ibu, karena kita juga semua seorang ibu, maka kita juga harus melakukan tugas mendidik ini tidak hanya semata-mata hanya mencari dunia, ya. Kalau saya yakin kalau mencari dunia di YPB mungkin kita nggak dapat ya Bu ya, tetapi kalau kita mencari akhirat insya Allah dunianya juga dapat. Kemudian kita juga harus senantiasa meningkatkan diri, meningkatkan kualitas diri kita. Nah, mudah-mudahan forum kita hari ini adalah dalam rangka meningkatkan diri kita. Ya, karena Allah sebutkan di surat Ar-Ra'd ayat 11 bahwa yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Harus meningkatkan diri karena berbeda orang yang senantiasa mengasah dirinya dengan orang yang jumud, yang hanya mengikuti, yang nerimo dalam artian bukan ikhtiar ya, bukan mencari, tapi dia menerima ya sudahlah, wong aku sudah begini ya wes mau ngapain. Tapi kita senantiasa belajar. Belajar saat ini tidak hanya di kelas, tapi bisa di media sosial ya, kita pandai menggunakan media sosial, maka itu adalah media untuk pembelajaran kita. Kemudian yang kelima adalah aktualisasi diri. Aktualisasi diri ini kita mungkin sebagai guru kita juga sudah aktualisasi di lingkungan sekolah.
tetapi juga selain itu kita juga sebagai anggota masyarakat yang harus ikut mewarnai apa yang seharusnya kita lakukan di tengah masyarakat. Nah, ibu-ibu sekalian, wanita Islam juga di samping harus terus mengembangkan lembaga pendidikan ini yang kita harapkan, karena dengan lembaga pendidikan ini kita akan terus berkiprah di tengah masyarakat, meningkatkan kualitas kita, peran kita di tengah masyarakat. Kalau kita sekarang masih bahannya baru, banyak TK, PAUD ya dan RA, maka ke depan kita harus kembangkan juga sekolah dasar, sekolah menengah, dan mudah-mudahan kita bisa mengembangkan perguruan tinggi kita menjadi universitas. Ini kita sedang melakukan penjajakan ke sana, sedang diusahakan oleh tim sekolah tinggi kita. Mudah-mudahan, mohon doanya, ini juga menjadi harapan kita ke depan, wanita Islam juga punya universitas. Kemudian yang tadi saya sampaikan, untuk penguatan lembaga pendidikan ini, wanita Islam juga mengembangkan wakaf. Nah, dengan wakaf ini, kita ingin membangun dana abadi wakaf ini, kita harapkan ada kontribusi aktif dari kita, dari lembaga pendidikan, dari kita yang ada, karena kita punya PAUD, punya RA, punya TK yang muridnya saya pikir ribuan. Ini menjadi potensi kita untuk kita bisa menjadikan ini sebagai penguatan wakaf kita. Jadi kalau kita punya dana abadi pendidikan, abadi wanita Islam ini, kita bisa menguatkan pendidikan kita juga. YPB, Yayasan Pendidikan kita, insya Allah akan ikut terbantu juga. Jadi nanti kita bisa, terutama untuk guru-guru ya, untuk guru-guru, untuk operasional sekolah, kemudian untuk bantuan guru-gurunya. Nanti kita lihat yang prioritaskan adalah guru-guru yang memang terluar, yang memang secara ekonomi, secara penghasilan lembaganya belum menghasilkan. Ini yang akan kita prioritaskan. Jadi nanti ada 3 grade yang memang minim sekali, kemudian yang sedang, dan yang sudah kuat. Nah, ini kita akan petakan ini. Dan insya Allah di samping itu kita juga nanti akan sediakan beasiswa buat anak-anak kita, terutama yatim dan duafa yang tidak kuat, yang tidak mampu, kita akan biayai pendidikannya hingga perguruan tinggi. Nah, ini azam kita di pengurus Pusat Wanita Islam. Nanti mungkin Bu Windu bisa mengkoordinasikan untuk YPB ini seperti apa pola wakafnya. Jadi yang pertama ini memang kita tidak besar, dengan 50.000 kita bisa berwakaf. Nah, kalau ini sosialisasi kita masif sampai ke guru-guru kita, wali murid, sampai ke pelosok-pelosok, saya yakin maka dana abadi wanita Islam akan segera terwujud. Jika ini terwujud, maka lembaga pendidikan kita juga akan tersantuni, ya, tergarap dengan baik. Peningkatan kualitasnya insya Allah kita akan lebih masif lagi gitu. Nah, ini Ibu sekalian, bahwa kita bersinergi dalam pengembangan lembaga, dalam pengembangan organisasi ini mudah-mudahan bisa kita lakukan bersama-sama. Jadi menjelang muktamar ini kita masih ada waktu 1 tahun efektif, ya 2 tahun ya efektif, 1 tahun lah efektifnya. Mudah-mudahan kita sudah bisa melihat hasilnya, ya, terutama untuk wakaf. Dan lembaga pendidikan kita YPB ini juga sedang melakukan konsolidasi sampai bawah untuk memetakan mana berapa persen lembaga kita yang sudah kuat, berapa persen lembaga kita yang butuh, yang sudah sedang-sedang saja, dan berapa persen lembaga kita yang masih butuh supporting dari dana dan lain sebagainya, sarana dan prasarana. Ini yang kita harapkan, maka mohon kerjasamanya untuk melaporkan profil masing-masing lembaganya. Jadi profil singkat, syukur-syukur ada fotonya, ada videonya, aktivitas di sekolahnya masing-masing. Karena ini akan sangat membantu kita dalam
penguatan kita ya. Mudah-mudahan nanti kita dengan Kemendikbud dan Kemenak, jadi nanti yang berafiliasi di Kemenak berapa persen, yang berafiliasi ke Kemendikbud berapa persen. Nah ini nanti kita akan cari solusinya, karena seiring dengan keinginan pemerintah pusat yang ingin penguatan PAUD ini, PAUD dan TK dan RA. Karena ini yang menjadi poin kita adalah memberi pendidikan dasar yang baik kepada anak didik kita, sehingga ini akan menjadi rekaman yang baik di memori anak-anak kita yang menjadi anak didik kita yang belajar di lingkungan kita. Mungkin itu harapan kami dari pembina dan dari Lembaga Induk Wanita Islam, karena kita adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Jadi mudah-mudahan ke depan kita menyongsong ya muktamar yang akan datang dengan kondisi yang sudah lebih baik lagi. Terima kasih Ibu Israwiyah, ibu-ibu pengurus, Ibu Windu, Bu Inel, Bu Vivin, Bu Marti, ini yang luar biasa, selalu mencari inovasi-inovasi baru. Dan Ibu Armila, semoga beliau juga senantiasa sehat selalu. Dan kita doakan para pendahulu kita yang sudah berjuang menegakkan panji-panji pendidikan ini, semoga segala amal ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dan wabarakatuh. mendapatkan hasil yang maksimal. Ibu Latifah, semoga juga sehat selalu, Ibu Latifah. Amin. Ya, wassalamualaikum. Terima kasih Ibu Ketua Umum PP Wanita Islam sekaligus mewakili pembina di tengah kesibukan beliau yang sangat banyak gitu ya. Sekarang kayaknya beliau lagi tugas di luar, tapi masih menyempatkan menyapa kita semua untuk memberikan semangat sehingga kita berbuat itu benar-benar sinergi. Amin. Terima kasih Bu Ketua Umum, lanjutkan boleh. Baiklah, selesailah acara pembukaan singkat kita pada acara konsolidasi dan penguatan guru-guru bakti YPBWI yang sudah mengikuti BIMTEK. Selanjutnya kita akan mendapatkan arahan dan penguatan dari ibu-ibu kita di YPBWI Pusat yang akan sharing pada kesempatan ini adalah ada Ibu Latifah Kustiwati, ada Ibu Marti, ada Ibu Vivin. Pada kesempatan pertama kami persilahkan kepada Ibu Latifah untuk memberikan sharingnya. Silakan Ibu Latifah. Terima kasih Bu Inel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dan cintai Ibu Israwiyah, Ibu Marfuah, ibu-ibu semua dari beberapa provinsi dan guru-guru yang kami muliakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu, dalam kesempatan yang baik ini kita pada acara ini dengan maksud konsolidasi ya. Konsolidasi untuk kita mengadakan BIMTEK mungkin seperti itu, atau pengimbasan dari hasil BIMTEK yang sudah kita lakukan semuanya kemarin-kemarin itu beberapa minggu yang lalu. Nah, untuk itu saya juga ingin nanti mengharapkan ya dalam BIMTEK nanti memang bisa masalah
yang kemarin sudah diterima oleh guru-guru itu disosialisasikan kepada teman-temannya seperti yang Bu Isrowiah tadi sampaikan. Saya kira itu sudah menjadi hal yang biasa, hal yang lazim buat kita jika kita menerima satu ilmu pengetahuan, tentu kita dapat sharing kepada yang lain dan kita sosialisasikan kepada yang lain sehingga kita tidak bekerja sendiri. Karena memang dalam pembelajaran, ya baik di yayasan maupun di lembaga PAUD kita itu tidak bisa bekerja sendiri. Tetapi kita harus merupakan satu tim. Jadi keberhasilan itu tidak bisa hanya dilakukan oleh perorangan, tetapi keberhasilan itu harus dilakukan bersama-sama. Termasuk misalnya YPBWI dengan pengurus wanita Islam juga harus bersama-sama untuk bisa melakukan, sehingga ini akan lebih baik nanti hasilnya. Ibu-ibu yang kami cintai, selanjutnya saya mendapatkan tugas dari pengurus itu untuk memberikan satu materi atau penguatan yang berhubungan dengan pendidikan di rumah dan di masyarakat. Pelibatannya ya seperti apa. Nah, ini saya ingin memberikan satu penyamaan persepsi dulu kepada kita ya, sehingga kita tidak keluar dari visi misi yang sudah kita bentuk bersama-sama, kita tentukan bersama-sama. Ini karena kita memang tidak hanya membentuk komunitas atau masyarakat di sekolah saja, tetapi yang lebih penting juga adalah kita membangun masyarakat luas. Tentu semuanya sudah tahu ya, ini sesuai dengan amanah yang sudah diberikan kepada kita, dan semuanya para Nabi dan Rasul itu juga membawa satu risalah untuk perbaikan masyarakat. Tentu saja ini berhubungan dengan akhlak. Jadi seluruh Nabi, Rasul yang diturunkan itu adalah untuk memperbaiki akhlak manusia. Atau yang sekarang juga dikenal dengan karakter, adab, ya, itu saling berkaitan, saling menguatkan. Tetapi intinya adalah satu kemuliaan yang memang diperintahkan dan harus kita lakukan, lestarikan sampai akhir zaman. Jadi itu menurut saya yang penting harus kita lakukan. Jadi kita harus bersama-sama, tidak bisa kita membentuk satu, saya akan membentuk akhlak anak TK Bakti, itu hanya di TK Bakti saja, tidak bisa. Tidak bisa hanya di TK Bakti, misalnya hanya di TK Bakti 1 atau TK Bakti 2, tidak bisa seperti itu. Karena anak-anak ini, karena apa yang kita bawa, apa yang akhlak yang kita lakukan, ini nanti akan berdampak juga di masyarakat. Sehingga kita juga tidak bisa membiarkan masyarakat kita itu tidak berakhlak. Nah, ini yang mungkin harus kita garis bawahi, seperti pendahulu-pendahulu YPB dulu mengatakan bahwa Yayasan Pendidikan Bakti ini, guru-guru bakti yang kita bina ini sesungguhnya adalah dai semuanya, harus berdakwah. Jadi berdakwah itu bukan hanya ceramah, gitu ya, bukan hanya ceramah, tetapi justru berdakwah itu dengan hal-hal yang konkret yang kita lakukan, sehingga orang bisa melihat
penampilan kita, sehingga kita bisa seperti Nabi juga, gitu. Tidak selalu menceramai, tidak selalu berkata-kata saja, tetapi memberikan satu contoh. Nah, ini juga yang harus dimiliki oleh kita semua, baik para guru, juga para pengurus yayasan, sehingga apa yang kita lakukan itu akan menjadi Bu Latifah, suaranya ke mute. Dibuka dulu, Bu. Ya. Tolong yang lain di mute semuanya suaranya ya. Terima kasih. Ya, kok sulit ya. Terima kasih. Jadi tadi terbuka ya, terus mati ya Bu Ginal ya. Iya, iya. Lanjut Bu. Iya. Ya. Ya, jadi saya ulangi lagi, sehingga kita membentuk Yayasan Pendidikan Bakti ini untuk mewujudkan satu generasi yang bertakwa kepada Allah, berakhlak luhur, beramal soleh, kemudian berpengetahuan luas, cinta kepada nusa dan bangsa, dan mampu mengamalkan ajaran Islam. Inilah yang kita harapkan. Sehingga kita tidak hanya bicara saja. Nah, apa sebetulnya peran orang tua? Tolong Bu Inel ya, yang poin 3 Bu Inel ya. Poin 3 ya Bu, oke. Ya, peran orang tua itu sangat menentukan untuk kondisi masyarakat yang selanjutnya. Jadi tidak hanya guru gitu yang mempunyai peran, tetapi adalah justru yang pertama itu adalah orang tua atau ayah bunda. Karena ayah bunda ini sebagai penerima amanah dari Allah yang bertanggung jawab memberikan pendidikan dan mengantarkan anak sampai kepada kedewasaan dan kemandirian. Kedewasaan, ketercapaian keberhasilan orang tua itu kalau anaknya soleh. Bukan anaknya jadi pejabat tetapi koruptor. Anaknya berpangkat tinggi tetapi tidak berakhlak mulia. Bukan itu keberhasilan. Tapi keberhasilannya adalah mempunyai akhlak yang mulia. Jadi akhlak mulia ini tentunya sangat banyak sekali dalam pembiasaan, dalam kita berkehidupan di dalam masyarakat. Ini sangat banyak sekali. Sangat saling berkaitan. Tetapi di dalam pendidikan dari orang tua ini, inilah peletak dasar pertama dan utama ya. Pada peletak dasar yang pertama dan utama. Dan pada masa pandemi ini tentunya juga menjadi satu kewajiban bagi orang tua. Jadi kalau di keluarga Yayasan Pendidikan Bakti, artinya keluarga bakti, itu insya Allah tidak ada ya. Saya tidak ingin mendengar ada orang tua yang stres gitu. Ada guru yang stres dengan kondisi pandemi yang seperti ini. Ini satu hal yang memang sudah harus kita antisipasi. Karena sudah banyak informasinya. Dari Al-Quran, sudah banyak, sudah diinformasikan. Pandemi ini sudah ada sejak dulu. Bukan hanya pada tahun 2020 saja. Tapi sudah lama ada. Quran sudah menginformasikan dan bagaimana apa yang harus kita lakukan. Jadi ini sesuatu yang tidak harus kita menjadikan stres atau terkejut begitu ya dengan hal semacam ini. Kita sebagai seorang muslim tentunya sudah harus merencanakan semuanya. Karena itu sudah terinformasikan. Termasuk apa sebetulnya para nabi itu? Anda sekarang mau menyebutkan nabi siapa ya misalnya?
Nabi Yusuf misalnya. Nabi Yusuf yang jarang kita kenal sebagai nabi yang memberikan satu risalah-risalah yang dapat mengurus negara dengan baik. Tetapi apa pesan-pesan dari surat Yusuf itu? Tentunya ada, tentunya banyak sekali. Di situ ada akhlak yang sangat banyak. Dari anak-anaknya Nabi Yakub pun itu tidak semuanya sama, tidak mempunyai akhlak yang sama, berbeda-beda. Ada yang baik, ada yang tidak baik. Nah, jadi ini di masyarakat juga seperti itu, biasa itu. Pasti ada yang baik, ada yang tidak baik. Oleh karena itu kita harus terus mengawasi dan kita harus terus masyarakat atau keluarga bakti ini harus selalu mengamalkan di dalam masyarakat bahwa akhlak mulia itu harus terus-menerus dilakukan, diinformasikan, diedukasi kepada masyarakat. Nah, kalau keluarga tadi merupakan satu masyarakat yang terkecil, satu yang di orang tua itu sebagai pendidik utama di dalam keluarga. Dan itu pun harus memiliki kesiapan sebagai orang tua. Ini banyak yang kemungkinan ya, kalau kita melihat di masyarakat kita, ini kemungkinan banyak orang tua yang tidak siap menjadi orang tua. Jadi anaknya bandel saja, anaknya merengek, anaknya nangis, dia sudah kesal, sudah dipukul. Kalau sudah keluar amarah itu, amarah bisa memuncak sehingga tidak terbendung. Nafsu marah itu tidak bisa lepas kontrol. Akhirnya terjadi penganiayaan sampai kepada pembunuhan. Yang itu mungkin tidak disadari awalnya, tetapi ada satu yang mendorong untuk itu. Nah, oleh karena itu harus ada kesiapan di dalam keluarga. Hal ini yang harus dilakukan oleh para dai, terutama ya kalau kita mau bekerja sama dengan wanita Islam untuk selalu memberikan satu materi-materi ini ke dalam keluarga bakti. Selalu diingatkan. Jadi memang ini harus berulang-ulang. Allah pun juga memberikan satu nabi yang sama berulang-ulang memperbaiki akhlak manusia, mengingatkan hal itu. Jadi kita juga harus seperti itu, saya kira seperti itu. Kemudian yang kedua adalah orang tua itu selain sebagai penerima amanah, jadi ayah dan ibu, ayah dan bunda ini harus mempunyai kesiapan, mempunyai satu persepsi yang sama mengenai pendidikan di rumah, sehingga tidak ada nanti kata-kata orang tua karena tidak siap, tanya ayah, tanya ibu, ditanya anaknya pasti begitu, melempar sana melempar sini. Ini bukan pendidikan Islam yang sesungguhnya. Kemudian harus disadari, harus dipahami oleh orang tua bahwa anak itu memiliki kecerdasan yang multiple. Jadi multiple intelijensi itu dimiliki oleh masing-masing manusia. Nah, ini juga sudah diinformasikan oleh Allah pada kita bahwa Allah itu meniupkan ruh ke dalam satu rahim seorang ibu, itu juga ibu itu tidak bisa memilih anaknya harus seperti ini, anaknya harus seperti itu, tidak bisa memilih. Tetapi namanya amanah ya ini harus, makanya itu dinamakan sebagai amanah. Apapun yang diberikan, apakah itu anak itu cerdas, apakah anak itu ada kekurangan, ini adalah sebuah amanah. Dan apapun kondisi kemudian dalam
memberikan satu pendidikan anak itu bermasalah, ini juga sebagai amanah. Dan yang utama adalah kepada ayah. Ayah ini sebagai penanggung jawab utama di dalam keluarga. Ini juga Bu yang harus diinformasikan kepada masyarakat kita, masyarakat di sekeliling Bakti. Ya, kemudian kecerdasan ini tidak hanya kecerdasan intelektual, ada kecerdasan emosional intelijensi. Jadi ini juga banyak penelitian yang sudah mengatakan bahwa emotional intelligence ini membuat anak itu berhasil di masyarakat. Itu lebih utama daripada kecerdasan intelektual, ya. Tetapi tentu saja semua yang dimiliki ini harus kita kembangkan. Itu sesuai juga dengan amanah Allah, bahwa kita itu sudah, manusia lahir itu sudah diberikan fitrah. Fitrah itu mengandung banyak sekali potensi, termasuk salah satunya adalah multiple intelligence, yang itu harus kita kembangkan. Juga ketakwaan kepada Allah. Jadi intinya manusia itu semua bertakwa kepada Allah. Kalau tidak mau bertakwa, tidak mau mengakui Allah adalah Tuhannya, ruh itu tidak akan ditiupkan, tidak akan diturunkan ke dalam rahim itu. Jadi itu sudah dijanji. Nah, kalau kita sudah memahami hal-hal semacam ini, tentu kita akan mudah perjalanan kita selanjutnya di dalam membina keluarga, membina anak didik kita. Itu kalau misalnya ada anak yang menurut ukuran ibu guru itu bandel, itu sebetulnya itu kan anak mempunyai potensi yang ada di dalam dirinya, bagian dari kecerdasannya yang mungkin kita tidak paham. Jadi ini yang harus kita pahami semua. Sebelum kita bisa memahami anak, tentu guru harus memahami dulu apa itu emotional intelligence, apa itu multiple intelligence, apa itu fitrah, bagaimana kondisi ruh ketika ditiupkan. Jadi orang tua juga tidak bisa menyalahkan anak. Aku tidak mau anakku seperti ini. Nah, itu tidak bisa seperti itu. Nah, itu satu amanah. Itu namanya amanah. Jadi apapun harus kita terima. Ya, kalau di dalam pendidikan yang selanjutnya itu pendidikan anak, tentu saja kita harus memenuhi hak-hak anak dalam perkembangannya dengan menanamkan karakter. Ini harus ada kesiapan dari ayah bunda seperti itu. Kemudian yang kedua, mengapa juga sekolah menjadi satu center untuk yayasan pendidikan bakti? Mengapa kita mendirikan sekolah di mana-mana, terutama pendidikan anak usia dini ini, PAUD ini? Mengapa kita harus mendirikan di mana-mana, di pelosok-pelosok? Justru sasaran kita yang utama itu adalah pelosok-pelosok yang banyak belum tersentuh oleh masyarakat. Awalnya pendidikan bakti itu adalah itu. Jadi memang pengembangannya itu ada di pelosok-pelosok. Jadi kita jangan bosan. Ada yang bosan. Oh kita nih kayaknya susah terus ya gitu. Memberikan pendidikan kepada anak yang susah terus. Ya memang seperti itu. Itu adalah tekad Yayasan Pendidikan Bakti sejak dulu. Nah kalau kita sekarang akan membuat satu TK unggulan, TK contoh, TK unggulan, TK yang yang bisa menghasilkan, itu tidak salah. Itu tidak salah, tetapi kita yang utama itu adalah membangun masyarakat memang yang lemah, masyarakat duafa yang membutuhkan. Kalau nanti ada TK yang mempunyai masukan yang banyak, artinya ada income yang banyak, itu bisa kita bagi begitu. Jadi ada subsidi silang nantinya. Yang terjadi seharusnya seperti itu.
termasuk di Yayasan Pendidikan Bakti. Ada daerah yang sudah maju, ada yang belum maju. Oleh karena itu ya, kita harus saling membangun, saling menguatkan. Jadi kita dengan adanya pusat, ini semuanya dikumpulkan bersama-sama. Kemudian kita bagi. Kita silang, itu kita subsidi silang, kalau istilah kita sekarang. Kita subsidi silang untuk membangun masyarakat yang di sana sini. Yang kurang apa? Nah, sayangnya ini tidak semuanya pengurus CPD hadir ya, Bu Inel ya. Jadinya juga iya hanya yang peserta daerah yang diikuti aja, ya. Iya. Jadi mungkin nanti kita harus juga sosialisasikan seperti itu. Jadi semuanya itu saling mendukung. Ini sekarang Sumatera Barat banyak memberikan satu dukungan kepada pusat kita. Juga sebaliknya begitu. Tetapi kan tidak hanya Sumatera Barat saja, mungkin daerah-daerah lain, Jawa Timur ini juga daerah-daerah yang punya potensi untuk memiliki satu penghasilan, terutama Gresik ya misalnya begitu. Ya, ada daerah daerah Jawa Timur juga yang memang masih minim seperti Ponorogo, masih banyak harus diperhatikan misalnya seperti. Nah inilah tugas pusat ini harus dikumpulkan di situ. Kemudian sekarang bagaimana pusat tidak bisa mensubsidi karena memang tidak ada dukungan dari daerah-daerah yang mampu juga. Daerah yang mampu, kemampuannya hanya untuk sendiri. Maka itu kemarin saya juga mendorong bagaimana kita mempunyai TK percontohan, TK pembina, ya, yang ada di GPD. Nah itu juga sudah ada di buku yang pernah diterbitkan itu, yaitu petunjuk teknis penyelenggaraan dan pengelolaan yayasan. Di antaranya itu ada sedikit masalah TK percontohan, TK contoh. Nah, itu juga harus kita lakukan. Sayangnya juga kita ini tidak mempelajari banyak di situ. Padahal itu ya, walaupun itu buku kecil yang dulu kita kumpulkan, satu pengalaman yang kita kumpulkan, saya bersama Bu Armila, bersama Bu Rubaya, ya, menyusun buku ini, ibu-ibu yang lain, begitu, itu memang kita pusat ini harus menjadi satu center. Nah, tadi kembali lagi kepada sekolah. Mengapa sekolah ini juga mempunyai peran yang penting? Ini adalah satu camp, base camp-nya untuk GPD. Ini adalah sekolah. Jadi sekolah ini harus menjadi satu tempat di mana berkumpul masyarakat, di mana berkumpul orang tua murid, ya minimal orang tua murid. Tetapi tidak hanya orang tua murid saja, masyarakat sekeliling kita. Ini harus bisa kita tarik ke sekolah kita. Makanya saya selalu mengizinkan misalnya TK Bakti dipakai untuk apa? Untuk acara di RT, di RW, silakan. Memang TK itu adalah milik masyarakat. Sehingga masyarakat boleh menggunakan. Asal dengan aturan-aturan. Ada tata caranya, tadi adabnya ya, ada. Bagaimana cara meminjam dan apa yang harus dilakukan baik oleh peminjam maupun yang meminjam. Nah, itu semua diatur. Ini karena sekolah ini menjadikan satu center, menjadikan satu tempat untuk kita bisa mengembangkan masyarakat yang baik. Kalau coba misalnya ibu-ibu punya anak di satu daerah, kemudian TK-nya sudah bagus mendidik, tetapi masyarakat di situ kacau. Kacau itu maksud saya mereka masih banyak yang berperilaku buruk. Misalnya adalah maling remaja, ada pengganggu, ada anak-anak yang masih suka pelecehan, seks misalnya ya.
pegang-pegang orang dan sebagainya, itu belum berhasil. Kita belum berhasil membangun masyarakat di sekitar TK itu. Minimal itu di sekitar kita. Lama-lama kita berkembang, makin menjauh. Lingkaran kita makin luas. Akhirnya kepada masyarakat. Jadi masyarakat harus dibentuk melalui hal-hal semacam ini. Dari keluarga, kemudian sekolah, kemudian masyarakat luas. Jadi TK ini jangan tidak dikenal oleh RT-nya, tidak dikenal oleh RW-nya. Tidak berhasil, Bu. Dakwah kita tidak berhasil. Tujuan utama ini adalah dakwah. Kita memang memberikan dakwah. Ya, seperti Bu Isrowiah nih, coba dulu sebagai kepala LPPD TKI berapa kali. Tujuan utama mendidik guru itu adalah sebagai dai, dakwah di masyarakat. Dakwah tidak harus ceramah, justru dakwah itu dengan perilaku yang baik. Ini sudah berpuluh-puluh tahun dibentuk oleh Yayasan Pendidikan Dakwah. Coba sebelum Ibu Sri Sansiar, udah sejak tahun 66 ya Bu Is ya, YPB ini. Nah, itu jadi memang pendiri kita ini bermaksud seperti itu, mendirikan TK itu untuk. Nah ini yang harus kita lanjutkan. Jadi ini bukan apa namanya sesuatu yang baru, tetapi sesuatu yang harus terus-menerus kita lakukan. Karakter itu bukan sesuatu yang baru. Sejak para nabi sudah memberikan, sudah membawa akhlak, memberikan contoh akhlak kepada kita. Anda gali semua ya, misalnya nabi siapapun pasti ada karakter yang membangun untuk kita manusia. Jadi siapapun kita akan gali itu pasti ada. Hanya kita tuh kadang-kadang memilah-milah. Itu nabi ini terkenalnya dengan ini, nabi ini terkenalnya dengan ini, hanya ceritanya saja. Ceritanya hanya dimakan ikan paus, hanya dipisahkan keluarganya Nabi Yusuf dengan saudara-saudaranya. Tetapi kita tidak pernah menggali sisi dari akhlak itu, dari pendidikan itu. Baik dari pendidikan bapaknya, ya, keluarganya Yusuf, itu tidak pernah kita gali. Nabi Ismail, hanya itu, ya disembelih ini, begitu saja ceritanya. Tetapi kita tidak pernah mau menggali sisi dari pembangunan akhlak itu. Bu Ina, saya sampai berapa menit nanti tolong ya. Bu, 3 menit lagi bisa ya Bu ya? Berapa? 3 menit lagi bisa ya Bu? 3 menit lagi. Sudah 25 menit. Nah, baik, kalau begitu ke poin 14 Bu Ina. Oke. Kita langsung ke poin 14 ini. Di sini kita melihat beberapa, saya menawarkan beberapa untuk penguatan karakter ini ya. Jadi pendidikan ini mungkin yang sudah kemarin mengikuti Bintek di GOP-DKI juga sudah, walaupun saya tidak menjelaskan secara detail. Ini nanti bisa kita jadikan satu pendidikan di sekolah dengan detil-detil bagaimana pelaksanaan pembelajaran. Ini ya. Terus Bu Inel, yang berikutnya materi-materinya saja mungkin. Nah, ini misalnya nilai-nilai moral ini ya. Ini ya kita bahasa umum, misalnya kita mengatakan nilai-nilai moral, nilai-nilai budaya, padahal ini semuanya bahasa agama. Agama kita mengharuskan seperti ini, membuat seperti ini. Ini bukan sekedar oral saja, orang bermoral atau tidak seperti itu, tetapi ini kandungan-kandungan akhlak yang dibawa oleh
nabi-nabi kita, rasul-rasul kita ada, bisa kita kembangkan di dalam nilai-nilai ini. Ini nanti yang kita harus perluas, perdalam ya. Jadi memang kita harus belajar banyak mengenai hal itu. Kalau kita akan membangun masyarakat. Sedikit saya informasikan, karena kita juga sebagai anggota DPP GOP-DKI, tentu saja kita akan semakin luas perjuangan kita. Perjuangan kita akan semakin luas. Diharapkan semua yang ada di daerah Jawa Timur, Jawa Tengah, semuanya ya daerah yang ada YPP-nya, ini semuanya masuk ke dalam GOP-DKI di daerahnya masing-masing. Mengapa seperti itu? Ini adalah bagian dari perluasan dakwah kita. Perluasan dakwah kita itu ada di sini. Jadi kita tidak hanya bakti saja, tetapi kalau kita di GOP-DKI ini ada perluasan dakwah. Dakwah kita itu kan tidak, kalau di GOP-DKI memang kita sudah di YPB kita hampir semuanya sudah mengenal, walaupun itu sudah harus saling diingatkan ya, di dalam apa yang harus kita lakukan. Tetapi kita akan perluas lagi di dalam GOP-DKI ini. Kita harus mewarnai itu. GOP-DKI ini nanti kemana? Ke dalam pemerintahan, masuk ke dalam pemerintahan, ke dalam Diknas, ke dalam Dikbud. GOP-DKI ini akan masuk ke sana. Sehingga kita mewarnai negara kita ini. Mewarnai pendidikan di dalam bangsa Indonesia ini. Ini tujuannya, Bu. Jadi jangan kita tidak mau memasuki hal ini. Ini adalah bidang dakwah kita. Semuanya bidang dakwah kita. Bukan hanya di Yayasan Pendidikan Bakti. Ini bagian yang mungkin menengah ya. Tetapi kita harus perluas lagi. Nah, ini banyak juga yang sudah masuk di dalam GOP-DKI seperti Aisyah, wanita Islam juga yang saya tahu itu yang paling aktif itu adalah Jawa Timur ya, itu aktif, Jawa Tengah itu aktif. Nah, ini untuk mewarnai Bu. Jadi kita kalau nanti ada sesuatu yang tidak sama, persepsi kita di masyarakat itu tidak sama, itu kan membuat kita sulit ya. Jadi kita harus protes-protes, harus demo-demo ya, karena tidak sama dengan apa yang kita inginkan. Nah di sini pendidikan inilah justru kita menyamakan dakwah itu dari pendidikan usia dini. Dakwah kita harus sampai ke sana. Ini pesan saya supaya kita juga semuanya bisa masuk ke dalam gabungan organisasi penyelenggara taman kanak-kanak. Di situ justru maaf Bu, sudah lewat Bu 1 menit. Ya. Di situ justru dakwah kita yang sesungguhnya. Karena tidak hanya dari agama yang sama saja. Walaupun yang dominan adalah yayasan-yayasan atau pendidikan-pendidikan Islam yang ada di GOP-DKI itu yang dominan gitu ya. Tetapi itu juga bagian dari dakwah. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan Bu Ines. Terima kasih atas waktunya dan mohon maaf kalau masih kurang jelas dan kurang runtut ya. Mohon dimaafkan, mudah-mudahan kita bisa diskusikan dengan lebih lanjut lagi. Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Latifah yang sudah memberikan kepada kita sedikit pencerahan. Insya Allah nanti kita ada edisi selanjutnya Ibu Latifah. Sekarang sekedar penguatan sedikit. Selanjutnya kita minta kepada Ibu Dra
Siti Nurfiah atau Ibu Vivin untuk memberikan sekilas tentang pembelajaran daring. Kepada Ibu Vivin kami persilahkan. Sebelumnya cukup ya Bu Vivin? Cukup, nanti biar tanya aja ya. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu semuanya jangan ngantuk ya, resiko nge-zoom nih ya, gitu ya. Kita kan guru-guru PAUD, jadi kan harus happy, harus senyum, harus gerak gitu ya. Ibu-ibu semua, ini karena memang waktunya saya nggak banyak. Nanti akan ada momen tersendiri, ini kan baru kita pada acara menyamakan persepsi untuk kegiatan selanjutnya. Berkaitan dengan pembelajaran daring kayak gitu, ini